langsung saja untuk yang pertama, yaitu pihak berperkara datang ke pengadilan negeri dengan membawa surat-surat gugatan. Gugatan yaitu gugatan permohonan. Kemudian yang kedua, di mana pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan. Untuk surat gugatan sendiri ditambah sejumlah tergugat. Kemudian yang ketiga yaitu petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar SKUM. Besaran pajar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 182 Ayat 1 HIR. Kemudian, namun ketentuan ini bagi yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara pro deo atau cuma-cuma, di mana ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisasi oleh camat. Bagi yang tidak mampu, maka pajar biaya perkara ditaksir Rp 0 dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar SKUM. Hal ini didasarkan pasal 237 sampai 245 HIR. Kemudian dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara pro deo, maka perkara secara pro deo ini ditulis dalam bentuk gugatan atau permohonan bersama-sama atau menjadi satu dengan gugatan perkara. Dalam prosida surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan tergugat atau pemohon untuk berperkara secara pro deo dan dalam panitumnya. Kemudian yang keempat yaitu petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar SKUM dalam rangkap 3. Selanjutnya yang kelima yaitu pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar SKUM. Kemudian yang keenam yaitu pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar SKUM kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran pajar biaya perkara di bank. Selanjutnya yang keenam yaitu pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar SKUM kepada pihak berperkara mengenai dasar penyetoran pajar biaya perkara ke bank. Yang ketujuh, kemudian pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran pajar biaya perkara. Pengisian data dan slip bank tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayar SKUM, seperti nomor urut, besar biaya penyetoran, kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. Yang kedelapan, di mana setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar SKUM kepada pemegang kas. Selanjutnya yang kesembilan yaitu pemegang kas telah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam surat kuasa untuk membayar SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindakan pertama surat kuasa untuk membayar SKUM serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan. Ke-10, pihak berperkara menyerahkan kepada petugas meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 rangkap serta tindakan pertama surat kuasa untuk membayar SKUM. 11. Petugas meja kedua mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftar yang diberikan oleh pemegang kas. Yang terakhir yaitu petugas meja kedua menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.
Setelah semua tahapan selesai, pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh Jurusita atau Jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakim atau PMH dan hari sidang pemeriksaan perkara atau PHS. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak untuk video kali ini. Maaf apabila ada kesalahan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.